Hai kalian semua, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema kegemaranku, subtema gemar membaca, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran kita yang ketiga ini, kita akan belajar cara merawat buku dengan benar. Kemudian kita juga akan mempelajari pola bilangan dan kita akan belajar menceritakan tentang kegemaran keluarga. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, kita belajar bersama. Selamat belajar. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengenai apa itu buku. Nah, buku adalah jendela ilmu, berisi berbagai ilmu dan cerita. Nah, sekarang coba kamu perhatikan bacaan yang ada di buku kamu. Kita membaca bersama. Ikuti Bu Guru Rima ya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, itu adalah bacaan yang ada di buku kamu yang kita baca. Nah, bacaan ini mengenai buku. Buku sangatlah penting karena merupakan jendela dunia dan jendela ilmu. Nah, buku selain berguna untuk kita juga perlu merawatnya agar tidak rusak. Nah, saat membaca buku, kamu membuka halaman buku harus perlahan-lahan. Nah, memegang buku juga harus dengan lembut. Buku juga supaya tetap indah dan tetap tahan lama harus diberi sampul supaya tetap bersih dan tidak mudah kotor. Buku sebaiknya disimpan di rak buku pada tempatnya. Jangan kamu letakkan sembarangan karena buku akan rusak. Nah, kamu harus merawat buku dengan baik. Nah, supaya ketika kamu memerlukannya, buku kamu masih tetap terawat dan tidak rusak. Tadi kita sudah membaca mengenai buku. Nah, sekarang saatnya kita untuk menulis. Lengkapi kalimat yang ada di buku kamu dengan isi cerita yang tadi kita baca. Nah, masih ingat kan bacaannya tadi? Dan mudah. Ayo kita lakukan sekarang. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Nah, cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Nah, coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Nah, gambar-gambar tersebut disusun berdasarkan pola. Nah, artinya gambar tersebut susunannya sama. Nah, misalnya di situ. Ayo, coba kamu perhatikan bukunya. Kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, itu adalah pola gambarnya. Nah, kemudian gambar yang berikutnya. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Ini adalah pola ukurannya. Sama. Nah, kemudian ada lagi yang paling bawah. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, gambar-gambar yang ada di buku kamu itu polanya sama, artinya berurutan. Nah, coba, dapatkah kalian melihat pola susunannya? Nah, misalnya tadi pola susunan gambar pertama kancil buaya, kancil buaya. Kemudian pola susunan
gambar yang kedua besar kecil besar kecil. Nah, dan gambar yang ketiga apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Itu adalah polanya. Nah, kamu bisa menentukan pola-pola gambar yang kamu lihat. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pola gambar. Artinya, susunan gambarnya sama. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Nah, lengkapi gambar-gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Nah, kita membantu Lani seperti contoh pada halaman sebelumnya. Ikuti pola yang sudah ada. Nah, mudah bukan? Nah, gambar yang pertama apel merah, apel hijau, apel merah, dan kamu bisa melanjutkannya. Kemudian gambar kedua besar kecil, kamu boleh mengikutinya. Kemudian gambar ketiga buaya kancil, kamu ikuti titik-titik yang kosong. Kemudian gambar keempat apel hijau, apel merah, dan kamu lanjutkan. Nah, mudah bukan? Kamu boleh berlatih. Ayo kita lakukan sekarang. Coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu sekarang. Nah, Lani sedang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Nah, bacaan mana yang paling kamu suka di antara bacaan-bacaan yang suka dibaca Lani? Nah, sumber bacaan kita atau buku bacaan kita berbagai bacaan yang bisa kita baca seperti Lani. Misalnya ada koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik. Ini adalah berbagai bacaan yang boleh kamu baca sesuai dengan kegemaran kamu. Nah, sesuai dengan yang kamu sukai. Ini adalah contoh-contoh dari bacaan-bacaan yang bisa kamu baca. Selain koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik, masih banyak lagi berbagai bacaan yang perlu kita baca. Nah, dan masing-masing bacaan mempunyai ciri-ciri sendiri-sendiri. Nah, ini dapat kamu jadikan sebagai pilihan yang dapat kamu pakai untuk bahan bacaan kamu. Nah, kamu tinggal memilihnya. Tadi bersama Lani, kamu sudah mengenal berbagai bacaan. Nah, ada koran, tadi ada majalah, ada buku cerita, dan ada buku pelajaran. Nah, sekarang ayo kita membaca. Kamu susun huruf-huruf yang ada di buku kamu menjadi sumber bacaan seperti yang kita pelajari di halaman sebelumnya. Nah, di situ ada nomor 1, ada huruf M, I, K, O, K. Kamu susun menjadi bahan bacaan apa sesuai dengan gambarnya. Kemudian yang nomor 2 ada huruf R, A, N, O, K. Kemudian kamu susun. Yang ketiga ada H, A, L, A, J, A, M. Kamu susun pula menjadi satu kata bacaan. Dan yang keempat U, B, U, K, T, A, R, I, C, E. Nah, mudah bukan? Kamu boleh menyusun huruf-huruf menjadi berbagai bacaan. Ayo kita lakukan sekarang. Ada banyak jenis bacaan yang bisa kita baca. Nah, bacaan apa yang paling kamu sukai? Nah, bagaimana dengan keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Nah,
kamu boleh pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Nah, misalnya di situ, ayah suka membaca koran. Nah, kamu pasangkan gambar koran dengan gambar ayah. Nah, sekarang saatnya kita berlatih untuk memasangkan gambar, bahan bacaan, dan kesukaan anggota keluarga kita. Mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Sekarang, ceritakan pengalaman membaca bersama keluarga. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu bisa membaca bersama anggota keluargamu? Nah, senang ya bisa membaca bersama anggota keluarga. Nah, kebersamaan anggota keluarga kita harus kita syukuri, karena itu adalah pemberian dari Tuhan, di mana setiap anggota kita, meskipun berbeda bacaan yang kita sukai, tetapi kita tetap rukun dan tetap harus saling menyayangi dan menghargai. Nah, sekarang saatnya kamu menulis. Kamu ceritakan pengalamanmu bersama anggota keluargamu. Mudah bukan? Ayo kita lakukan. Tadi kita sudah belajar bersama mengenai cara merawat buku dengan benar, belajar mengenai pola bilangan, dan menceritakan tentang kegemaran bacaan anggota keluarga kita. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dapat berguna menambah ilmu pengetahuan kamu dan membuat kamu semakin pintar. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.